Stigma dari orang-orang di luar pesantren mengatakan bahwasanya pesantren itu seperti penjara suci lah. Tanggapan Bapak untuk stigma dari beberapa orang di luar pesantren tentang pesantren penjara suci itu menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya pribadi tentang stigma masyarakat penjara suci, pondok pesantren yang diibaratkan seperti penjara suci. Mungkin di kalangan pesantren itu tidak jarang kita temukan tentang istilah meril. Oh, meril, Ya, itu apa sih Pak? Meril itu apa sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast dakwah digital. Acara podcast milik Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Tanggir Singgahan Tuban. Bersama saya Lukman Hakim Abdau sebagai host, dan kita kedatangan bintang tamu agung, beliau Bapak Syihabul Aziz. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sangat baik, sangat sehat. Sangat baik. Bapak tadi dari rumah atau dari komplek pondok? Kebetulan tadi saya dari asrama, dari kamar. Iya, dari asrama. Bapak mungkin teman-teman sahabat podcast dakwah digital Tanggir ini masih belum familiar, belum begitu mengenal sesosok Bapak Syihabul Aziz. Mungkin Bapak bisa perkenalan dan sedikit cerita tentang masa lalu, entah itu suka ataupun duka. Silakan Pak. Oh, ya. Saya alhamdulillah diberi nama oleh orang tua saya Muhammad Syihabul Aziz. Dulu masa kecil saya sekolah sebelum kesini, maksudnya sebelum kesini itu dulu di Madrasah Ibtidaiyah, itu di tetangga desa. Kemudian setelah jenjang Madrasah Ibtidaiyah, saya melanjutkan ke jenjang SLTP di Madrasah Sanawiyah. SLTP itu SMP, setara ya, SMP. setara SMP di Madrasah Sanawiyah di kecamatan. Jadi jaraknya itu kurang lebih 4 km. Kemudian setelah lulus, saya melanjutkan pendidikan di Madrasah Diniyah Salafiyah Miftahul Huda Tanggir. Oh, itu perkiraan di tahun berapa Bapak menginjakkan kaki pertama di Pondok Tanggir ini, Pak? Itu kalau nggak salah di tahun 2010 akhir kalau nggak salah. 2010 akhir. Setelah mengenyam pendidikan SMP di rumah. Iya, setelah SMP di rumah. Oh, berarti Bapak di pondok ini sekaligus melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK atau langsung ikut mondok? Oh, untuk di pondok sendiri saya tidak langsung masuk di SLTA, tapi saya di Diniyah dulu sekitar dapat 3 tahun 4 tahun saya baru ikut persamaan istilahnya. Paket C. Paket C, ya, paket C. Karena mungkin, dulu apa yang menjadikan Bapak bisa pengen mondok di Tanggir? Kan dulu notabene di rumah, ya. SMP, SD di rumah, tapi kok bisa pengen mondok, itu faktornya apa Pak? Faktornya yang pertama memang dari keluarga. Ini dari keluarga itu memang keluarga pesantren. Ibu saya itu dulu alumni sini, kalau nggak salah tahun 91 atau 92 kan. Terus bapak saya bukan anak santren tapi kalau ulang dulu itu ngaji kalong. Jadi dari rumah ya, ngaji kalong dari rumah. Setiap sore berangkat ke pondok, pagi pulang untuk kerja, seperti itu terus. Jadi terus selain itu, kenapa kok saya melanjutkan di pesantren? Karena kakak saya sendiri juga sudah mendahului saya ke pondok sini gitu. Oh, jadi kenapa kok pengen pesantren di Tanggir? Karena kakak itu juga termasuk santri Tanggir gitu. Iya, juga jadi seperti itu. Kenapa terbawa oleh keinginan kakak ingin ikut mondok di Tanggir? Mungkin pengalaman Bapak apa yang dirasakan ketika mondok awal di Tanggir, apakah sesuai dengan keinginan Tanggir ini seperti ini, atau ada hal-hal yang kurang sesuai ketika masuk pertama Pak? Kalau dulu mindset saya tentang pesantren dulu itu pesantren itu ngaji terus, pokoknya ngaji terus 24 jam ngaji terus. Oh, ternyata enggak, bukan seperti itu. Jadi
ada waktu-waktu tertentu. Jadi di pagi sampai siang itu kan masuk di diniyah salafiyah Miftahul Huda. Terus siangnya itu istirahat. Terus sore ngaji lagi, sama kadang ya juga istilahnya apa? Ngobrol sama teman-teman, cangkruan lah istilahnya seperti itu. Ternyata kok nggak seperti yang saya bayangkan, ngaji terus seperti istilahnya apa? Terlalu kok ngaji terus itu ternyata enggak. Ternyata juga ada istirahatnya, ada mainnya juga seperti ternyata itu. di pondok itu tidak menjenuhkan. Iya, tidak menjenuhkan istilahnya seperti seperti itu. yang kita anggap sebelum kita mondok gitu ya. Mungkin Bapak pertama dulu mondok di Tanggir itu masuk kelas berapa, Pak? Saya pertama mondok di Tanggir itu masuk di kelas 1 diniyah. Dan buatan untuk makanya saya itu agak kesulitan kalau ditanya seperti itu, karena sekarang itu istilahnya sudah beda. Kalau dulu itu kan ada diniyah awal sama diniyah sani. Oh iya iya. Di tingkat ibtidah. Kalau sekarang kan ada kelas 4, kelas 5 sama kelas 6 ibtidah gitu. Cuma beda istilah saja, sebenarnya juga sama saja. Saya dulu pertama masuk di kelas tasrif. Berarti sekarang kelas 5 ibtidah. Kelas 5 ya, seperti itu. 5 ibtidah lah misalnya. Mungkin dari tetangga ada yang satu kelas dengan Bapak ketika awal masuk. Kalau tetangga, oh ya, itu ada teman. Betul teman, iya, teman istilahnya bukan teman seangkatan enggak. Anaknya itu 3 tahun lebih tua dari saya, itu masuk itu bersama saya di tahun 2010, satu kelas sama saya, tapi enggak tetangga desa, tapi bukan tetangga satu desa bukan, tapi satu kecamatan. Rumahnya agak jauh itu ada. Berarti sekarang Bapak genap mondok di Tanggir sudah berapa tahun, Pak? Dihitung saja, Pak. Jadi dari tahun 2010 sampai sekarang. Itu kalau menurut saya sendiri masih baru, Pak. 2010 sampai sekarang. Iya, itu 11 tahun. Ya itu baru, Pak. Karena baru awalan. Baru awalan, Pak, kalau saya, Pak. Karena kan targetnya masih 50 tahun berarti ini. Ya enggak seperti itu juga, Pak. Karena kita sendiri kan juga butuh yang namanya berumah tangga, istilahnya seperti itu tuh, Pak. Kan ngoten. Karena mengapa saya kok menganggap 11 tahun itu kok baru? Karena senior-senior di Tanggir sendiri, Pak. Bapak kan sudah mengetahui senior-senior di Tanggir itu kan bahkan ada yang lebih dari 15 tahun, ada yang lebih dari 20 tahun. Ya saya itu salah satu keinginan saya memang ingin seperti mereka, ngoten lho, Pak. Bisa mondok tapi lebih dari 11 tahun sekarang. Kalau menurut saya 11 tahun itu belum mateng, Pak, istilahnya. Masih pemanasan. Iya. Kalau istilah apa mengukus ketela itu belum matang sempurna, Pak. Kalau dimakan masih buat sakit perut, Pak. Masih klotak-klotak. Masih klotak-klotak istilahnya seperti itu. Ya. Ada hal yang menarik dari Bapak Syekh Abdul Aziz. Mungkin di kalangan pesantren itu tidak jarang kita temukan tentang istilah meril. Oh, meril, guys. Ya, itu apa sih, Pak? Meril itu apa sih, Pak? Kalau dulu saya itu pernah di pondok itu sama senior ya gak terus senior ya 2 tahun 3 tahun lebih duluan mereka itu bagaimana, ayo bayar meril. Sebenarnya saya juga nggak tahu meril itu apa, tapi dilalah saya itu nggak ikut bayar, saya kan seperti itu. Karena meril itu bukan kok iuran pokok, enggak, itu cuma asal-asalan mereka lah istilahnya, mau mencari untung istilahnya kan seperti itu. Mungkin untuk pengertian meril sendiri itu apa? Lah, meril yang dijuluki meril itu kalau di pondok pesantren kan banyak kayak. Iya. Nah, itu orang yang bagaimana kriteria orang-orang yang meril itu? Kalau untuk meril sendiri mohon maaf sebelumnya, karena menurut saya sendiri pengetahuan saya meril itu kan istilahnya apa ya? Ada anak, ada santri yang memang tingkat ketampanannya itu lebih dari rata-rata, istilahnya seperti itu. Makanya dikatakan meril itu. Itu kalau menurut saya yang saya ketahui seperti itu. Dia tampan tapi tampak seperti bidadari tak. Wah, iya itu mungkin aja, Pak, mungkin. Karena beda orang kan juga beda pemikiran seperti itu. Ya. Jadi ada hal yang menarik tadi, ternyata dari apa yang telah diceritakan Bapak tadi, di pondok itu tidak melulu kita harus ngaji, melulu harus melakukan kegiatan yang menjenuhkan. Iya. Tapi juga ternyata ada aktivitas yang mendorong kita untuk senang, kumpul sama teman-teman dan yang lainnya. Tapi tidak jarang, Pak, kita temukan stigma dari orang-orang di luar pesantren mengatakan bahwasanya
pesantren itu seperti penjara suci lah. Tanggapan Bapak untuk stigma dari beberapa orang di luar pesantren tentang pesantren penjara suci itu menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya pribadi tentang stigma masyarakat penjara suci gitu, pondok pesantren yang diibaratkan seperti penjara suci. Sebenarnya dulu saya juga pernah berpikiran seperti itu, tapi ada salah satu dari senior itu mengatakan pondok kok kayak penjara, yoga. Terus saya pikir lagi, lambat tahun setelah dewasa ini saya pikir, oh iya ternyata untuk istilah penjara suci diistilahkan ke pondok pesantren itu memang salah, tur salah kaprah, misalnya seperti itu. Karena di pondok sendiri menurut saya pribadi, pondok sendiri itu bagaikan istana. Banyak keceriaan Iya, di dalamnya. banyak keceriaan di dalamnya. Bukan terus kalau mindset orang tentang penjara kan mungkin hanya itu saja, dibalik jeruji, mungkin yang di pemikiran mereka Dikekang gitu ya Pak, ya. dikekang seperti itu. Dikekang. Bukan, padahal di sini kan kalau waktunya mengaji ya mengaji, waktunya bermain ya bermain, seperti itu kan. Sudah diketahui bahwasanya di pondok kita sendiri kan ada lapangan sepak bola, ada tenis meja, bahkan ada hiburan-hiburan yang lain seperti itu. Jadi kalau menurut saya sendiri untuk penjara suci sih kurang begitu cocok, bukan apa kurang begitu cocok ya, sangat nggak cocok sama sekali kan. Karena mungkin dari mereka yang mengatakan kalau pondok itu seperti penjara suci, mungkin mereka itu belum merasakan, belum mengenal, belum pernah merasakan dunia di dalam pesantren gitu ya, Pak. Mungkin dari Bapak sendiri pernah punya pengalaman yang menjadikan salah satu bukti kepada orang-orang di luar pesantren bahwa dulu saya juga pernah bahagia dengan cerita-cerita Bapak, mungkin pernah apa atau bagaimana mungkin bisa kita tularkan kepada teman-teman. Cerita bahagia gitu. Cerita bahagia di pondok itu dulu saya itu pernah awalan mondok, istilahnya bulan-bulan pertama mondok itu, karena kata orang-orang itu mangan sing akeh ini kerasan, istilahnya seperti itu gitu. Jadi itu salah satu cara saya agar bisa betah di pondok. Saya itu kan kalau di Tangger sendiri kan ada istilah makan 2 kali sehari itu kan kos. Kalau di pondok lain mungkin catering gitu, dihantarkan seperti itu. Tapi saya masih merasa kurang. Kan dulu kan di rumah saya kan makan sampai 3 kali sampai 4 kali gitu. Jadi di asrama saya sendiri, di asrama Sunan Bonang itu ada teman yang memang kebetulan mempunyai grup masak. Nah, di situ saya ikut bawa beras sendiri dari rumah, ikut iuran. Jadi makan saya itu 4 kali sehari. 4 kali sehari. Oh. Makanya saya betah di pondok itu. Itu. Mungkin itu yang menjadikan salah satu bentuk Bapak seperti ini sekarang karena 4 kali sehari. Ya, mungkin saja seperti itu. Ya enggak lah, dulu saya itu kesini itu sangat gemuk ya. Saya kesini dulu itu hampir 90 kilo. 90 kilo? 90 kilo. Keluar Sanawi itu hampir 90 kilo. Karena sebelum saya kesini, setelah ujian akhir SLTP, MTS niku, itu saya libur di rumah 2-3 bulan. Karena di sini kan masuknya Syawal. Dulu Syawal itu kan bulan 11 atau bulan 10 mantan. Nah, setelah tes akhir Madrasah Sanawiyah itu kan bulan 6, kalau nggak bulan 7 mantan ya. Saya juga sudah lupa. Nah, jadi masih ada senggang waktu 2-3 bulan. Nah, setelah saya di rumah terus nggak kemana-mana juga. Ya kalau ngaji gitu, sekedarnya. Jadi saya nggak terlalu banyak kegiatan. Makanya awal mula mondok ke sini saya itu bulat kayak undi-undi gitu. Bulat gitu. Seperti boboho. Boboho ya, tapi kan kerenan sana kan sudah terkenal gitu. Kalau saya kan nggak kenal sama sekali kan itu. Seperti boboho. Jadi dari tadi yang kita bicarakan, Pak, mungkin banyak orang-orang yang selalu beranggapan bahwa pondok diibaratkan seperti penjara. Padahal seperti apa yang Bapak tadi ceritakan, bahwasanya banyak keasikan di pondok, seperti bisa masak bareng, seperti bisa ngumpul-ngumpul bareng dan lain sebagainya, dan tidak melulu kita itu diperintah harus seperti ini kan tidak. Mungkin dari Bapak menanggapi tentang
mungkin ada di luar sana Iya. Orang-orang yang perlu kita bukakan pemikiran tentang pesantren ini, supaya pesantren ini bukan penjara tapi istana. Bagaimana Pak mungkin? Nah, oke, seperti yang saya tadi sampaikan ya, bahwasanya kalau diibaratkan seperti penjara itu ya bagaimana ya, nggak masuk akal lah istilahnya. Penjara sendiri kan bermula dari orang yang memang mempunyai kriminal, istilahnya seperti itu, okay. Mempunyai kesalahan, mempunyai apa, dia ingin memperbaiki diri. Jadinya kalau nggak ingin memperbaiki diri ya diperbaiki secara paksa, misalnya seperti itu, dihukum misalnya kan. Kalau di pondok kan enggak, kita berangkat dari pondok kan bukan dari orang yang salah atau bukan dari orang yang dihukum, misalnya seperti itu. Kita kan memang sudah baik istilahnya, tapi kita mau diperbaiki lagi. Istilah motor, kalau penjara kan bengkel, dari motor rusak dimasukkan bengkel, nanti keluar jadi bagus lagi, atau kemungkinan malah rusak, seperti itu kan. Kalau di pondok pesantren kan enggak, motor sudah bagus, kita masukkan ke bengkel modifikasi, mungkin akan lebih bagus lagi, seperti itu, supaya lebih cantik. Iya, lebih cantik lagi. Kalau saya mengibaratkan seperti itu. Makanya ada istilah penjara suci itu saya kurang setuju, malah nggak setuju sama sekali seperti itu. Kalau mungkin, kan di pondok pesantren itu banyak pelajaran dan lain sebagainya. Mungkin pelajaran yang paling Bapak sukai, yang bisa menunjukkan bahwasanya ketika kita mengikuti pelajaran itu bukan seperti kita dididik di dalam penjara yang otoriter gitu kan. Okay. Kan. Jadi untuk pelajaran yang saya sukai sebenarnya tidak ada. Ya benar, tidak ada pelajaran yang saya sukai itu, tidak ada, karena semuanya menurut saya sukai seperti itu. Enggak terkhusus pada pelajaran ini enggak. Itu semuanya saya sukai. Karena apa? Sistem pendidikan di sini itu bagus. Dalam arti bagus itu ya, ketika ada permasalahan apa nanti dibahas di pelajaran yang memang diujikan di situ. Contohnya kita belum mengetahui tentang toharoh, itu kan dari awal, dari tingkat ibtidak sampai atas itu kan juga di apa istilahnya, diajarkan misalnya seperti itu ya. Kalau di sekarang kan sudah enak, kalau dulu itu enggak. Dulu itu ketika kita tidak tahu apa, masuk ke sini belum tahu caranya sesuci, belum tahu caranya yang lain, itu kan kita harus cari sendiri ya. Kalau sekarang enggak, sekarang enak, ada istilahnya pengelompokan seperti itu. Kita dididik dengan cara, kalau untuk di tingkat ibtidaiyah yang sekarang itu kan dengan cara setengah bermain, seperti itu. Enggak seperti di penjara, enggak harus seperti ini, enggak juga. Juga tidak memakai kaos tahanan. Oh ya, itu jelas enggak. Beda lagi kalau tahanan mertua gitu. Itu yang diharapkan ya. Saya enggak mau jadi tahanan mertua, enggak mau. Saya maunya bebas. Dimertuain aja, Pak. Ya terserah lah. Saya dulu mempunyai sedikit cerita ketika roan di sawah. Roan di sawah itu ketika musim padi, sebelum masuk masa panen kan ada istilahnya roan matun itu, Pak. Matun. Ya, matun. Matun itu ngapain, Pak? Matun itu